Penggerak Angkatan 11 Kota Bogor. Bersama saya, Lia Dahliawati, SDN Papandayan, bersama Risi Liati, SDN Kawungluwu, dan Yuli Kodaria, SDN Tajur 2. Kami akan mempraktikkan demonstrasi kontekstual untuk modul 2.3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya, Boys? Waalaikumsalam Ibu, kabar saya baik. Bagaimana dengan Ibu? Alhamdulillah, saya juga baik. Dengar-dengar katanya Bu Ois mau melaksanakan coaching ya bersama Ibu Yuli. Betul sekali Ibu, mungkin ada arahan dari Ibu? Oh, bagus sekali kalau begitu. Tapi mungkin sebelum Bu Ois dan Bu Yuli melaksanakan coaching, sebagai awalan izinkan saya untuk berdiskusi dan beberapa pertanyaan ya Bu. Siap Ibu. Pertama, saya ingin sampaikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Kemudian lalu izinkan saya untuk mengamati dan menilai sesuai dengan rubrik penilaian. Kemudian hal yang akan saya amati yaitu percakapan Ibu dengan Bu Yuli sebagai coach dan coaching. Apakah nanti percakapan itu sudah sesuai dengan alur cerita atau belum ya? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coaching dan juga bagaimana coaching tersebut nanti merespon atau menanggapi pertanyaan Ibu. Nah, jangan lupa juga disesuaikan dengan prinsip coachingnya ya. Nah, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baik, saya mulai dengan pertanyaan pertama ya Bu. Kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Pada coaching kali ini yang akan saya kembangkan dengan Bu Yuli itu Bu, saya ingin menghadirkan secara penuh Bu, presence. Terus saya juga dapat menjadi pendengar yang aktif, sehingga saya juga dapat memberikan pertanyaan berbobot untuk Bu Yuli Bu. Oh gitu, baik, bagus sekali. Berarti tadi yang ingin dikembangkan adalah kehadiran penuh, lalu pertanyaan berbobot ya, seperti itu. Dan terakhir, pertanyaan saya, indikator apa yang ingin Ibu capai dalam coaching kali ini? Iya. Untuk coaching kali ini tujuan yang ingin saya capai dengan Bu Yuli, saya berharap Bu Yuli nanti dapat menemukan solusi dari permasalahan yang sedang dirasakannya saat ini Bu, menemukan langkah-langkah dan solusinya sendiri loh Bu. Oh, bagus sekali itu Bu Ois. Baik, kalau begitu pertanyaan dari saya mungkin hanya itu saja untuk sementara. Saya beri kesempatan untuk Bu Ois dan Bu Yuli untuk melakukan coaching. Oh iya, baik Ibu, terima kasih banyak arahannya. Terima kasih sama-sama. Assalamualaikum Bu Yuli, apa kabar? Alhamdulillah, waalaikumsalam. Alhamdulillah baik Bu. Baik, katanya mau ngobrol kita nih. Ngobrol apa sih cerita? Betul Ibu, saya katanya curhat begitu ya sama Bu Uli tentang di lingkungan sekolah saya begitu. Oh gitu, iya setiap sekolah ada anak-anak. Tapi saya cuma punya waktu 15 sampai 20 menit. Bagaimana Ibu? Kayaknya cukup deh, kira-kira cukup. Iya, betul. Sudah mulai 15 menit. Iya, itu Bu, saya tuh pengen cerita ya tentang di sekolah saya begitu ya. Di antaranya kan memang ada guru-guru senior ya, yang sudah usia 5 ke atas loh, 30 ke atas gitu. Jadi selama ini beliau itu masih menggunakan dan kegiatan pembelajaran gitu ya Bu ya, masih dengan cara konvensional begitu Bu, dengan cara yang lama. Padahal di samping itu dari semua itu sekarang itu perkembangan teknologi itu memang sangat cepat ya, sangat pesat gitu ya Bu ya, sangat canggih. Tetapi mereka masih dengan nyaman dengan cara konvensional itu, dengan cara seperti itu Bu. Begitu Bu. Memang baiknya bagaimana menurut Ibu pembelajaran saat ini? Harusnya ya Bu ya mengikuti perkembangan zaman begitu ya Bu ya, sehingga dengan perkembangan zaman anak-anak jadi termotivasi, mereka lebih senang begitu ya, sesuai dengan zamannya begitu Bu. Tidak seperti di sekolah saya ya masih dengan metode ceramah seperti itu, jadi anak merasa bosan mungkin ya Bu.
tujuan yang ingin Ibu Yuli capai dalam coaching kita ini apa, Bu? Saya pengen ada pencerahan begitu ya, betul, ada pencerahan begitu, atau saran gitu ya dari Bu Ulis bagaimana dengan yang terjadi di sekolah saya begitu ya, agar saya dapat melakukan perubahan ke depannya, khususnya dalam pendampingan di pembelajaran di sekolah saya dengan Tadi ingin ada perubahan ya, Bu ya? betul, Bu. Perubahan seperti apa yang Ibu harapkan dari rekan sejawat di sekolah, Bu? Ya, itu tadi Bu, ada perubahan dalam penyampaian materi begitu ya Bu ya. Kemudian bisa dengan metodenya atau model-model pembelajaran begitu ya, kan sekarang itu sangat bervariatif begitu ya, ada dengan kuisis begitu ya, bisa pembelajaran dengan menggunakan PowerPoint begitu. Jadi kan anak senang ada videonya ketika belajar seperti itu Bu. Oh iya, kalau saya dengar tadi Ibu sudah mengamati dan melakukan perubahan terhadap zaman yang sedang kita ikuti ya Bu ya, seperti dengan menggunakan IT, pembelajaran yang menyenangkan, pakai puisi segala ya Bu ya. Betul, iya. Wah, berarti menurut Ibu saat ini di sekolah Ibu itu ada di level berapa kira-kira nih Bu? Kalau saya kasih rentang 1 sampai 10 loh gitu Bu. Kalau saya lihat ya di sekolah saya mungkin sekitar 6 gitu ya Bu. Iya, karena kan itu tadi guru-guru senior itu masih dengan metode yang lama begitu. Ya, masih kesulitan intinya mereka itu, masih kesulitan dalam penggunaan IT tersebut, masih gaptek misalnya sekarang. Sementara dengan Ibu sendiri Ibu termotivasi ya Bu? Sangat termotivasi begitu. Saya Ini sudah mencoba juga ya Bu di kelas. Saya sudah mencoba. Bagaimana dengan tanggapan anak-anak kita terhadap pembelajaran yang sangat menarik dan media-media yang Ibu lakukan di sekolah? Iya, mereka itu sangat menyenangkan sekali, sangat tertarik. Ya. Iya kan, kalau misalkan dulu dengan ceramah bahkan anak itu sampai terkantuk-kantuk begitu ya, Iya, betul. hanya mendengarkan. Tapi kan kalau sekarang ada metode-metode yang bervariatif, anak bisa mendengarkan gitu kan, bisa menonton, jadi lebih meningkat lagi lah nilai dalam pembelajaran itu. Tadi kan di sekolah Ibu saat ini baru level 6 Ibu. Kalau Ibu sudah punya cita-cita atau tujuan atau harapan ke depannya, kira-kira level berapa yang akan Ibu tingkatkan di sekolah Ibu? Iya. Di awal saya rasa itu level 6 ya Bu, iya. Dengan ada peningkatan, mungkin tidak akan langsung menjadi 10 ya Bu ya, karena itu Gitu ya. membutuhkan proses, tidak bisa dengan secara instan. Mungkin kalau misalkan nanti ada pendampingan seperti itu, paling sampai level 8 Bu. Level Begitu. 8. Iya. Kalau sampai level 8, harapan Ibu, upaya-upaya apa yang akan Ibu lakukan untuk mencapai level 8 itu? Karena betul loh Bu, level 6 ke 8 nggak bisa kita loncat, tapi berproses menuju ke 8. Bagaimana menurut Ibu? Mungkin nanti saya akan melakukan mentoring begitu ya, betul, dengan meminta rekan sejawat seperti operator atau rekan-rekan sejawat lainnya begitu di sekolah saya. Di sini tuh yang lebih muda, yang agak melek teknologi, saya akan mengajak mereka beliau-beliau untuk mendampingi para guru-guru senior begitu. Tentunya dengan cara yang lebih nyaman untuk bisa diterima oleh para guru senior. Iya, berarti di sini membutuhkan kemahiran atau support ya Bu ya, supaya menghadapi orang tua berbeda dengan anak-anak muda. Dan anak muda harus bisa menyesuaikan ketika menghadapi dengan rekan sejawat yang sudah lebih berpengalaman. Oh ya Ibu, ini bagus sekali ya Bu ya. Berarti Ibu akan melakukan mentoring. Mentoring apa tadi itu pendampingan? Pendampingan. Menurut Ibu itu lebih suka yang mana Bu? Oke, mentoring mungkin dengan workshop mungkin ya. Oh Iya. Tadinya saya antara pilihannya begitu ya Bu ya, Oh. antara mentoring atau dengan workshop. Tapi setelah saya pikirkan, sepertinya saya akan ambil mentoring terlebih dahulu begitu kan, karena itu waktunya lebih singkat. Kemudian kita bisa memberdayakan teman-teman, rekan-rekan yang ada di lingkungan sendiri gitu kan. Kalau misalkan workshop mungkin kita harus mengundang dari luar, dan itu bisa membutuhkan biaya lebih begitu kan. Kita pakai memberdayakan yang ada di dalam sekolah. Bagus sekali Ibu. Tadi ngomongin rekan sejawat, kayaknya teman-temannya CS semua nih. Alhamdulillah. Siapa kira-kira yang akan membantu Ibu? Iya, di antara mungkin operator. Oh, operator. Iya, Oke. betul. Ada juga guru-guru muda yang sangat sudah mulai mahir sekali dengan teknologi.
Berarti akan menguatkan langkah-langkah Ibu ke depan adalah rekan sejawat yang solid, yang mungkin usianya lebih muda dan melek IT ya Bu, untuk menopang dan menunjang pembelajaran. Assalamualaikum Bu Is. Waalaikumsalam Ibu. Bagaimana Bu Is tadi sudah melaksanakan coaching bersama Bu Yuli? Iya Ibu, ternyata menyenangkan sekali loh Bu. Tadi saya sudah melakukan dengan alur tirta itu loh Bu. Ada menggali tujuan ya Bu ya, ada ini menggali identifikasi, terus merancang aksi dan memicu untuk bertanggung jawab loh Bu terhadap langkah-langkah dan upaya yang akan Bu Yuli lakukan. Saya senang sekali Bu. Alhamdulillah, sepertinya lancar ya Bu ya? Iya Bu. Iya, alhamdulillah. Baik, kalau gitu izinkan saya untuk kembali menanyakan beberapa pertanyaannya Bu pasca coaching tadi. Iya, Baik. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator pencapaian yang Ibu inginkan tadi? Iya. Dalam hal itu saya sudah melakukan dari hal-hal yang ingin saya capai dengan Bu Yuli ya Bu ya. Sampai-sampai dengan ke pertanyaan pemantik dan membuat Bu Yuli terus berpikir. Sepertinya Bu Yuli dapat memotivasi dirinya untuk mencapai solusi tersendiri loh Bu. Berarti bagus ya. Berarti tadi kegiatan coaching tadi sudah sesuai dengan alur tirta ya. Iya. Menanyakan tujuan, mengidentifikasi rencana dan aksi, Betul. dan serta tanggung jawab ya. Iya. Sehingga alur tersebut bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusinya ya. Betul. Oh baik, kalau begitu itu bagus sekali Bois. Menurut saya sebagai observer pun tadi mengamati bahwa proses coaching antara Bois dan Bu Yuli telah berjalan dengan baik, dan juga proses alurnya sudah sesuai dengan alur tirta. Kemudian juga Bu Oi sudah berusaha menggali dan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Yuli sehingga Ibu Yuli dapat menemukan solusi dari permasalahannya. Oke, untuk di saat coaching tadi juga sudah dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip coaching. Nah, lalu untuk pertanyaan berikutnya, sebelum saya tutup nih, Bu, apalagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang sudah dilakukan tadi, Bu? Iya. Setelah mengalami proses coaching dengan Ibu Yuli, saya ingin semakin mantap dan semakin mahir untuk melakukan coaching selanjutnya Ibu. Alhamdulillah ya Bu. Baik, kalau begitu semoga kedepannya kita sama-sama bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi, lebih berkesan lagi ya. Untuk percakapan kita hari ini mungkin saya cukupkan dan saya tutup ya Bu. Terima kasih banyak. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.